Guys, hari ini keluarga aku mau pada kumpul ke rumah. Jadi di sini aku bakalan bikin cemilan yang super enak banget dan cocok banget disajiin buat kumpul keluarga. Bahannya juga simpel dan gak ngabisin banyak waktu. Cukup kalian siapin 2 butir telur. Nah, buat telurnya di sini aku geprek pakai geprekan dinosaurus. Pastikan kuning telurnya harus ada 2 kayak gini ya guys. Nah, kalau misalnya udah, ini tuh tinggal langsung dituang ke dalam wadah. Di sini aku tuang dulu kuning telurnya biar pastiin kalau telurnya benar-benar masih seger ya guys. Lanjut, di sini aku udah siapin sekitar 5 bungkus Nutrijel coklat. Nah, kayak gitu, di sini aku tuangin 2 butir telur guys. Berhubung 2 butir telur kurang, jadi di sini aku tambahin sekitar setengah kilo telur ayam ya guys. Udah kayak gitu aku tambahin secukupnya SP sama secukupnya baking powder. Di tempat yang berbeda di sini aku tuangin sekitar 2 bungkus agar agak plain. Nah, udah kayak gitu ditambahin baking powder sama SP. Udah kayak gitu di sini aku tinggal tuang aja telur yang super segar sekitar 4 butir telur. Jangan lupa tambahin sekitar 2 saset gula diet di setiap adonan ya guys. Udah kayak gini, ini tinggal langsung di mixer aja sampai benar-benar adonannya ngembang. Nah, kalau adonannya udah ngembang kayak gini, di sini aku udah siapin margarin yang udah aku cairin. Ini tinggal langsung dituang aja sekitar 3 sendok makan. Kemudian ini adonannya tinggal langsung diaduk-aduk aja sampai semua margarinnya benar-benar kecampur merata ya guys. Nah, buat adonan yang coklat juga lakuin hal yang sama ya guys. Di sini kalau misalnya udah di mixer, tinggal langsung dituang margarin cair. Nah, buat adonan yang rasa coklat, ini bakalan langsung aku kukus dulu setengah matang ya guys. Ini dikukus kurang lebih sekitar 10 menit aja. Sambil nungguin ngukus, di sini aku bakalan siapin komponen lainnya guys. Di sini aku bakalan pakai Maggi Serbaguna sebagai toppingnya. Kalian harus tahu Maggi Serbaguna ini olahan dengan kualitas premium serta rasa dan aroma yang cheesy, sehingga membuat Maggi Serbaguna ini sangat cocok untuk aplikasi dalam campuran adonan maupun topping dan filling. Kalau adonan yang coklatnya udah setengah matang, langkah selanjutnya ini tinggal langsung dituang adonan yang tadi ya guys. Dan buat toppingnya di sini aku tuangin Maggi Serbaguna yang udah tadi aku parut ya guys. Nah, kalau misalnya udah dituang kayak gini, langkah selanjutnya ini langsung dikukus sekitar 15 menit dan dikukusnya harus ditutup kayak gini ya. Biar makin enak kalau misalnya udah dikukus, ini tinggal langsung dipanggang aja sekitar 15 menit. Nah, kalau udah di open, ini tuh tinggal langsung diangkat aja dan udah siap disajiin bareng keluarga di rumah. Berhubung 17 Agustus ini diperingati dengan hari kemerdekaan, jadi aku bakalan sajiin cemilan ini bareng keluarga di rumah biar makannya gampang. Jadi di sini terus jangan lupa dan buat kayak gini juga ya. Oh, amat dekat. Hari ini tiba-tiba aja aku lagi pengen banget makan tempe, tapi Rehan malah ngasih aku ikan. Daripada disimpan sayang, jadi mending aku goreng aja. Dan ternyata itu adalah tempe yang aku idam-idamkan. Rupanya Rehan benar-benar tahu apa yang aku mau. Langsung aja aku goreng tempenya sampai kecoklatan. Pindahkan ke dalam baskom bersamaan dengan es batu kristal juga air. Lalu tutup dan akan aku sulap menjadi 35 pieces per cabean. Cabean duniawi. Kalau cabenya udah dibersihkan, lanjut saring dan akan aku masukkan 35 pieces cabenya ke dalam chopper. Ada cabai hijau, cabai merah, dan cabai setan. Setelah ditambahkan bawang merah dan bawang putih, lanjut akan aku chopper dan ulek secara bersamaan. Aku pakai Mitochiba Food Magic Chopper CH200 by Terus selanjutnya pindahkan sambal ke mangkok dan tambahkan penyedap rasa sambil dicampur aduk. Tuang minyak panas, lalu gabungkan kembali dan pindahkan ke dalam wajan panas, lalu tumis sampai harum. Setelah sambalnya matang, lanjut pindahkan ke dalam wadah dan tutup rapat. Bisa langsung disajikan atau disimpan di dalam kulkas ya. Sementara itu tempe yang udah digoreng sebelumnya akan aku belah dulu jadi beberapa bagian sama rata. Setelah jadi 5 bagian, susun di atas tatakan. Siapkan terlebih dahulu alat pemecah berbagai masalah. Lalu masukkan tempenya dan tinggal ditekan aja alatnya sampai tempenya jadi hancur lebur kayak gini. Ulangi step by stepnya sampai semua tempenya habis tidak tersisa. Kalau semua tempenya udah terpecah belah kayak gini, lanjut pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar. Tambahkan tepung terigu yang sudah diayak sebelumnya menggunakan corong merah dan juga air sambil dicampur aduk sampai merata. Dengan penuh kesabaran, tetap gabungkan lagi sampai adonannya jadi kalis. Kalau adonannya udah merata kayak gini, langsung aja cetak pakai sendok nasi dan goreng di dalam wajan dengan minyak panas. Ribet kali Kalau tempenya udah matang kecoklatan, langsung kenapa ribet-ribet kali kayak gini? Oh, dekat amat. Lagi-lagi mama mertua nyuruh aku nyusun cabai hijau di atas piring kayak gini guys. Karena aku udah jago banget, jadi nggak pakai waktu lama guys. Sekedar informasi, corong merahku kemarin baru beranak anak 5 guys.
Biar nggak dianggurin, jadi aku mau pakai di masakan kali ini ya. Pertama-tama aku susun dulu tahu, lalu aku masukkan corong merahnya. Nah, corong merahnya berguna buat masukin telur kayak gini guys. Kita masukin satu persatu telurnya. Kalau udah tinggal kita lepas si corongnya ya guys. Nah, aku pakai sekitar 1350 tahu dan 115 butir telur. Yang bener. Hah? Kalau udah tinggal kita bejek-bejek pakai tangan kayak gini aja ya guys. Lanjut yuk, tahunya mau aku masukin ke dalam cetak ya bentuk bintang kayak gini. Nah, karena lama jadi aku masukin aja semuanya kayak gini ya guys. Kalau udah tinggal kita ratakan aja. Nah, kalau udah tinggal kita simpen dulu ya guys. Lanjut yuk, aku mau ukir-ukir dulu wortel bentuk bunga kayak gini. Lanjut kita potong-potong biar jadi bentuk bunga ya guys. Nah, kalau udah, karena aku mau masak tahu jadi aku mau parut dulu si wortelnya ya. Nah, parutnya sampai semua wortelnya habis. Kalau udah aku siapkan bawang kayak gini, lanjut aku giling-giling biar rapih ya guys. Kalau udah tinggal kita potong-potong kecil kayak gini. Nah, kalau nggak suka bawang daun atau daun bawang atau bawang hijau boleh di skip ya guys. Nah, aku mau sulap nih bumbu halusnya. Kalau udah tinggal kita goreng aja sampai harum. Masukkan tahu bentuk lopenya. Kalau udah tinggal oseng-oseng sampai si tahunya mateng ya guys. Oh ya guys, jangan lupa kita masukkan wortel yang udah diparut tadi, tapi corongnya jangan ikut masuk ya guys. Kita aduk-aduk aja, tambahkan penyedap nyeri lada dan aku masukkan bawang daun dan kita aduk-aduk sampai matang deh. Kalau udah tinggal kita pindahkan ke dalam piring dan kita tunggu dingin ya guys. Nah, lanjut yuk, aku siapkan kulit lumpia kayak gini. Lanjut kita bagi dua kayak gini guys. Aku cetaknya pakai corong merah kayak gini ya. Kalau udah mau aku bentuk seperti kerucut kayak gini guys. Nah, lanjut aku masukkan isiannya. Aku kasih tahu sekitar 2 sendok aja ya guys. Dan kita lem lagi pakai terigu. Nah, ini tahu kerucutnya udah jadi nih guys. Tinggal kita goreng aja di minyak yang panas ya. Nah, aku masukin satu persatu dan kita goreng sampai warnanya berubah jadi kuning kecoklatan. Sumpah deh guys, ini cemilan tersimpel banget. Nah, kalau udah warnanya kayak gini, tinggal kita angkat dan tiriskan deh. Nah, ini jadinya super duper banyak banget guys. Jadi aku mau bagiin ke tetangga sekitar. Satu box isinya 3 pieces aja. Langsung aku tambahkan sambal dan cabai hijau. Oke, langsung order aja kali ini. Anaknya dari suamiku yang pertama minta dibuatin cemilan yang kriuk di luar tapi lembut di dalam. Apaan tuh? Kira-kira apa coba? Kamu nanya. Ya udah, yuk kita langsung masak aja. Cara masaknya gampang banget guys. Aku juga dapat resep ini dan cara masaknya dari istrinya suamiku yang pertama. Nah, setelah digulung-gulung gini, kita sisihkan dulu ya. Lalu di baskom putih keabuan, masukkan sukrosa putih, kita cetak dulu pakai cetakan bulat bergerigi kayak gini. Sambil terus ditaburkan sukrosa putihnya dan kucurkan cairan pereda dahaga. Jangan lupa juga pakai saringan ya, biar dosa-dosanya nggak ikut masuk. Sambil terus simpan cetakannya sampai ke ukuran yang paling kecil. Nah, setelah jadi larutan manis, lalu angkat cetakannya sambil diaduk-aduk dan masukkan bubuk-bubuk ragi, lalu kita acuhkan dulu ya. Selanjutnya ambil piring coklat legend di dapur, terus kita lemparkan lembar demi lembar keju slice sampai mereka jadi saling bertindih-tindih kayak gini. Habis itu kita susun rapi dan dicetak pakai cetakan bintang biru kayak gini. Nih, lalu diberi penekanan sampai bagian terbawah semua keju menyerupai bintang di langit. Setelah jadi bintang di langit, lalu semuanya kita masukkan ke dalam chopper. Nggak lupa, kucurkan juga beratus-ratus mili susu putih. Terus tinggal dichopper aja sampai jadi halus kayak gini guys. Oke.
Next, di atas tepung terigu yang udah kita rapihkan, lalu buat jebakan kecil-kecil berbentuk bulat-bulat. Lalu kucurkan juga beberapa tetes demi tetes pewarna makanan klorofil. Lalu masukkan tepung pakai corong merah legend ini ke adonan ragi tadi sambil dikocok dan diaduk sampai semua bahan tercampur jadi berwarna hijau klorofil kayak gini ya. Tinggal kita tuang semua adonan tadi ke loyang bergelombang dan diratakan ya sampai mulus. Di pan yang udah kita panas-panasin sebelumnya, masukkan adonan keju dan susu tadi, lalu tambahkan lagi kucuran susu putih dan aduk sampai rata. Kucurkan juga pewarna makanan berwarna orange dan kucurkan susu putih sambil diaduk terus sampai belubuk-belubuk. Habis itu kita masukkan ke loyang persegi besi dan tinggal kita masak sampai benar-benar matang. Lalu keluarkan secara perlahan dari loyang ya. Selanjutnya, di wadah hijau neon kita taburkan bubuk-bubuk tepung roti. Lalu adonan hijau klorofil yang tadi kita bentuk bulat-bulat dan masukkan juga adonan orange sebagai isian flaknya. Lalu bentuk rapi dan selimuti dengan tepung roti. Ulangi step by stepnya ya sampai semua adonannya habis terkuras. Lalu di minyak kepanasan kita goreng semua adonan tadi sampai jadi berwarna coklat keemasan kayak gini. Lalu angkat beban dan sajikan dengan penuh harapan. Semoga anaknya dari suamiku yang pertama suka deh. DEBM ditonton resah, tadi tonton bikin penasaran. Iya, dua orang emosi betul. Mati wae.